Wate Malik Maut kagecok nyawang kenayo. Bak jarawa rombongan Malik Maut na getiji hakibah bu hakibah na koper menan pegah gambaran ji na sabohtah na sabohtah tiji ataupun sabohtah lagi macam yang tanyo pegah koper tempat paso barang bak rombongan Malik Maut nyon na barangnya nyen begitu tanyo kamati itanya ngeli arwah wahai malaikat apa itu di tanganmu hakibahmu kopermu putra thoi dalam penyan barang berharga lut penyan pakaian-pakaian lut kau putra sit nyan yang dro kedayang hanai dalamnya nyan kan tugas kamu untuk yang pesapat bajet tuhaka nya urusan syarama ke pai gembu man putra di dalamnya punya intan berlian penglu bekal lu untuk yang merantau kan nyan tugas saudara-saudara kah nyan tugas manusia yang udip sajankah yang tinggal di hidupnya putra di dalam barang dalam tahnya dalam kopernya putra di adakah perlu bagimu untuk tahu perlu kamu kagero keempat wate ibuka li arwah roh dayo alangkah sangat terkejut rupanya kotak di dalamnya kosong hana sabenan yang natung sok idanya yang li arwah kenapa kosong tidak ada apa-apa baik kata yang balung kata yang badrog sebenarnya apa yang salah dengan Lut sehingga hana sabenan tubuhkah lang dunia jemun hana dipuguna ka thawatahnya waktumu berlalu begitu saja sia-sia tanpa faedah selamakah tinggal dalam dunia apa yang tidak engkau miliki harta kena keju oleh Allah anak kena saudara keluarga kena menan yang kalian kepegat oleh Allah dan kehidupankah juga namasa tetapi engkau biarkan terlewati begitu saja kah sibuk dengan benda-benda dengan hal-hal yang tidak berfaedah maka uronyo nyo ke nyo jatah drog yang sebenarnya ikan arwah wahai malaikat berikan kesempatan kepada saya akan kembali hadir bersama jasad lo yang ulung cinta saya akan memenuhi apapun kebutuhan dalam koper yang bek kosong lagi nyo ate kepegah lagi nyo jawaban lagi nyo permintaan yang dilaki li arwah makanya syaram tua li para ulama gebi gambaran dengan kisah-kisah yang nyata yang pernah gerasa li urang-urang yang udip pak matawai karena beda tunggu dengan matawronyo masawronyo danyo kalagenya kan hanali na atanya tapi tak ada minta hana ada tempat minta karena gedanyo terbiasa dengan hal-hal kebodohan hana pelai perumun lilah nyan hal-hal yang lagi nyan kata anggap aneh kata anggap dongeng hana mungkin macam tu jamun jamun berji wate Raja Zulkarnain dipercayakan di Allah menjadi raja yang mewilayahi antara timur dan barat antara Masyriq dan Maghrib beliaulah raja satu-satunya yang mewilayahi semua wilayah pajan kejadiannya lih mati Namrud karena Raja Zulkarnain dalam sejarah yang nepegah li Abu Hanifah beliau ini adalah orang kepercayaan Nabi Allah Ibrahim trip buka kejadian menyahana baca kitabnya nilung sendiri menyahana lung dengar langsung bak urang yang baca kitabnya lung pikir lung Raja Zulkarnain yan ban-ban katanya artinya bak mata Nabi Musa lah ataupun mata-mata toto dengan Nabi Sulaiman lah rupa jika bak masa Nabi Allah Ibrahim beliau itu Allah Ta'ala udip dan Raja Zulkarnain kepercayaan daripada Nabi Allah Ibrahim panglima perang
Panglima Nabi Ibrahim, Raja Dzulkarnain. Setelah Namrud mati, raja yang bawatnya, yang menguasai semuanya, dia itu mengakui dirinya Tuhan, lebih cemerlang daripada cahaya matahari, karena jih dipegat segala macam yang direncana. Ilmuwan dia Namrud ipegah drawai Tuhan karena tidak ada cita-cita jih yang hana kesampaian mandum geberi oleh Allah. Jihlah perancang tutua titian antara Pantai Krung dengan Pantai Krung belah dik iji pegot. Dia bisa menciptakan yang adanya hana bisa diciptakan oleh orang lain. Penemuan-penemuan unik dalam dunianya yang dicok manfaat di rame-rame orang bawatnya. Namrud lah rajanya, karena ji mampu wate hanale matauraw kailo iji na cara ke dipegat cahaya dipegat drawai Tuhan nyan yang berdebat panjang dengan Nabi Allah Ibrahim leh Nabi Ibrahim hanale kawafut Raja Dzulkarnain melanglang buana. Dalam kisahnya pernah bak sabuh urawa, artinya bak sabuh masa Nabi puhun Nabi jetakut Nabi pakan gebegah Nabi. Raja Dzulkarnain pendapat para ulama, beliau ini paling kurang pangkatnya Nabi, kakon Rasul gaknya Nabi ka pasti. Atas dasar pe mutulis dalam kitab Matla'il Badarain, siapapun orang laki-laki, siapapun manusia yang jenis kelamin laki-laki, dia dari golongan orang beriman, namanya disebut dalam Al-Quran. Maka sepakat para ulama, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu Rasul, dipastikan dia itu Nabi. Berarti ganyan keterima perintah dari malaikat Jibril untuk pribadi. Artinya ada wahyu-wahyu tertentu, perintah-perintah khusus dari Allah, risalah yang nejo kepada hamba pilihannya melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat yang ada bersamanya. Yang Nabi gitu. Dzulkarnain dipastikan ganyan Nabi, karena hana merempok dalam sejarah ganyan na umat gitu. Tentera gerame, tetapi gaknya hana pernah gedakwah secara mendetil dengan risalah. Le para sahabat-sahabat ganyan, bala tentara ganyan, rakyat-rakyat ganyan mengamalkan apa yang ada dalam risalah Nabi Allah Ibrahim.